wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin salah satu teman Mas Eka mungkin ya. Silakan Mas Eka untuk bisa memimpin doa. Mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adakah teman-teman kalian yang tidak hadir pada siang hari ini? Ada Pak. Si Fajar Pak nggak berangkat, sakit kemarin katanya. Oh, si Fajar nggak berangkat. Kenapa Mas? Sakit Pak kemarin katanya. Oh, Mas Fajar nggak berangkat ya. Oke deh, kalau gitu kita doakan Mas Fajar bersama-sama agar Mas Fajar bisa lega sembuh dan bisa ikut dalam kelas ini lagi ya. Berdoa untuk kesembuhan Mas Fajar, dipersilahkan. Selesai. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Yang kurang enak badan atau gerges-gerges gitu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Oke deh, setelah ini coba lihat di bawah kalian atau kanan kiri kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Silakan dilihat. Ada Pak. Oke, maka diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke, terima kasih Mas Ridho telah membuang sampah yang ada di bawah meja kamu. Oke, kita lanjut. Habis ini berarti langsung ke materi sebenar untuk persepsi awal agar kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Silakan bukunya untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang model-model sintak pemrograman PLC. Yang kemarin kelas 11 kalian pernah pelajari itu adalah sintaknya pemrograman PLC Zelio. Nah, nanti kita akan konvertkan, rubah ke sintaknya PLC Omron CP1E. Gimana itu? Nah, nanti programnya bagaimana kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya, menurut kalian program PLC itu perlu apa tidak? Perlu Pak. Oke, memang benar kata Mbak Anissa, sangat perlu sekali. Kenapa? Ini yang real saja. Dalam pemrograman PLC, nanti pemrograman itu bisa kalian pakai terapkan pada kontrol-kontrol industri. Yang mana ini yang pernah kelas kalian pernah dapatkan, dia pernah menjual programnya dengan harga yang relatif mahal sampai jutaan. Nah, nanti ketika kalian kok bisa membuat program PLC tersebut dengan berbagai sensor, berbagai tombol-tombol touchscreen, itu malah bisa lebih lagi feedback yang akan kalian dapatkan. Kalian juga pasti akan, ketika udah expert di bidangnya, kalian juga bisa menjadi seorang instruktur. Instruktur yaitu untuk pemrograman PLC, pelatihan di bidang PLC. Nah, contohnya di sini ada panel. Kita biasa praktek, kalian kemarin di kelas 11 sudah mempraktekkan Zelio. Panel-panel ini ketika kalian berikan PLC, kalian program, satu panel ini bisa dihargai dengan harga yang sampai puluhan juta. Bahkan jika ditambahi dengan tombol-tombol touchscreen, bisa lebih, bisa sampai ratusan juta, tergantung dari kesulitan si program. Gitu ya? Masih tetap semangat? Oke, kalau begitu sekarang
kira-kira di depan ini, di layar monitor ini, kemarin di kelas 11 udah ada rangkaian manual. Kira-kira apa yang terjadi pada SI ketika SI ini ditekan? Apa yang terjadi pada Sika? Ketika SI ditekan, koil bekerja, dan ketika SI dilepas, koil akan off kembali. Oke, terima kasih Mas Iski. Gimana yang lain? Kira-kira ada jawaban yang lain? Sependapat Pak dengan Mas Iski yang disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Vika atas jawabannya. Jadi betul ya, ketika SI ditekan maka koil K akan menyala atau bekerja. Ketika SI-nya dilepas maka koilnya akan mati. Sampai sini oke? Oke Pak. Oke, kita lanjut. Nah, pada pertemuan sebelumnya di kelas 11 akhir kalian sudah mendapatkan sintaks input pada Zelio yang pernah kalian pelajari, yang mana untuk inputnya yang diberikan oleh tombol, contohnya SI tadi itu ada I1, I2, I3 dan seterusnya. Itu jika kontaknya berjenis NO. Kemudian jika berjenis NC maka akhirnya I kecil, I1, I2, I3 dan seterusnya. Perbedaannya apa ketika di sintaknya milik Omron? Ketika ada tombol masuk, program yang harus ada adalah 0.00 dan seterusnya. Kalau NC juga sama, 0.00 dan seterusnya. Jadi jika Omron itu mau, meskipun itu NO ataupun NC, programnya tetap sama. Tapi pada Zelio ketika NO itu menggunakan huruf besar dan ketika NC menggunakan huruf kecil. Ada pertanyaan? Belum ada Pak. Oke, jika belum ada kita lanjut. Yang berikutnya adalah sintak pada outputnya. Yang pernah teman-teman pelajari pada Zelio Smarterlite, outputnya simbolnya seperti ini. Dan untuk programnya adalah Q1, Q2 dan seterusnya. Jika di PLC Omron C+1E itu programnya adalah simbolnya seperti ini. Programnya 100.00 dan seterusnya. Sampai sini oke? Oke Pak. Oke, jika masih oke dan masih bisa mengikutinya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kontak bantu. Yang kita tahu ketika ada output berarti pasti ada kontak bantu nilainya output tersebut. Seperti yang pernah kalian pelajari pada kelas 11 yang lalu juga, bahwa ada output miliknya Q1 misalkan, nanti kontak bantunya adalah pakainya juga Q1. Itu jika NO Q besar. Jika NC maka pakainya Q kecil. Bisa membedakan kan ya, masih ingat ya? Jika pada kontak bantunya Omron itu juga akan sama programnya dengan output yang ada. Jika output tadi misalkan pakainya 100.00 maka baik kontak bantu NO ataupun kontak bantu NC juga sama menggunakan yang ada pada output tersebut. Jadi kalau tadi di Zelio itu pasti ada NO dan NC, ada pembeda antara huruf besar dan huruf kecil. Pada PLC Omron tetap sama, entah itu NO ataupun NC. Oke, kira-kira masih bisa mengikuti? Bisa Pak. Oke, kalau begitu ini tadi yang di awal. Di awal tadi saya sudah memberikan contoh kontrol manual. Masih ingat ya tadi ya? Ketika SI ditekan maka koil K akan bekerja. Nah, dalam pemrograman Zelio yang pernah kita pelajari bersama, berarti ada kontaknya milik inputan yaitu I1 sebagai SI, kemudian ada outputan Q1 sebagai K. Ketika nanti SI ditekan maka pada pemrograman I1 juga akan tertutup dan output Q akan menyala.
maka koil akan bekerja. Ya, kita bandingkan ketika ada di sintak pemrogramannya Omron. Pakainya tadi yang pernah kita pelajari adalah 0.00 untuk inputnya, outputnya pakai 100.00. Kira-kira bisa atau bingung di sini untuk mengubah dari Zelio ke Omron? Bisa Pak, karena masih cukup simpel programnya. Bisa dirubah Pak dari Zelio ke Omron. Oke, kalau begitu sekarang saya akan membuat kelompok-kelompok kecil yang mana nanti akan saya tunjukkan sebuah masalah dan coba kalian diskusikan dengan teman di kelompok tersebut. Nah, ini kayaknya sudah pas, ada dua kelompok mungkin ya, dua orang ya mungkin ya. Nah, nanti saya akan berikan masalah, silakan kalian diskusikan kira-kira programnya bagaimana. Siap? Siap. Oke. Ini nanti masalah yang akan saya berikan. Silakan nanti perwakilan kelompok untuk mengambil laptop, kemudian coba untuk membahasnya secara bersama-sama di kelompok kalian. Silakan perwakilan untuk bisa ambil laptopnya di tempat alat. Oke, silakan laptopnya dinyalakan. Kemudian soal yang ini diskusikan dan buat programnya pada Zelio terlebih dahulu. Setelah Zelio selesai, baru dikonvert dan dirubah ke program PLC Omron. Silakan. Gimana? Nah, ya silakan lanjutkan ini. Oke, bagus, lanjutkan. Ibu silakan ini. Ya. Oke, karena waktunya telah habis, silahkan program yang telah kalian buat pada Zelio Soft dan saya programmer dikirim ke saya. Nanti saya akan buka dan akan saya pilih siapa yang harus mempresentasikan. Siap? Saya sudah menerima semua yang dikerjakan kalian. Saya akan pilih laki-laki aja ya, biar enak, biar semangat. Ya, kelompok ini perwakilan siapa, silakan maju dan presentasikan ke teman-teman kalian. Teman-teman, di sini saya telah membuat ladder diagram yang tadi Bapak berikan. Karena sekarang kita akan memulai simulasikan. Karena tadi di soal tombol SO itu nutup, jadi saya akan meng-on-kan langsung. Oke, kemudian dari Zelio kita akan berpindah ke Omron. Untuk tombol SI diberi tanda dengan 0.00 dan output diberi tanda 100.00. Mempraktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus kepada teman kalian. Ayo. Luar biasa. Oke, jadi saya akan menampilkan ya hasilnya. Kita coba bersama-sama. Ya, benar tadi apa yang dipresentasikan oleh Mas Eka. Yang Zelio seperti ini dan yang Omron seperti ini. Oke, dari pembelajaran pada siang hari ini, materi yang telah kita bahas adalah konversi antara program Zelio ke Omron. Kira-kira apa kesimpulan pada materi siang hari ini? Silahkan, siapa yang berani? Saya Pak. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa program Zelio dapat dikonversi ke dalam bentuk Omron. Oke, terima kasih Mbak Vika. Benar sekali. Kita sebenarnya mudah banget untuk mengkonversi karena sintaknya hampir mirip.
dari yang Zelio ke Omron. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Jangan lupa tetap untuk belajar terus di rumah dan saling berdiskusi dengan saya atau teman yang lain jika ada kesulitan dalam belajar. Dari saya cukup sekian. Kita berdoa dulu agar pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat dan kalian juga bisa menyerap apa yang telah kita pelajari semuanya. Silakan Mas Eka untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, saya akhiri saja karena kalian harus pindah ke ruangan yang lain. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf lagi. Apapun dalam tindakan saya yang salah juga saya mohon maaf kepada kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.